kepada Pak Hur, kepada Pak Gimun, kepada Pak Muhlis, Pak Holid, Pak Badli, dan Mas Ulum, dan yang lain-lainnya. Tidak mengurangi rasa ta'zim Al-Bagir, rasa hormat Al-Bagir. Semoga kita hadir di sini tujuan kita cari ridhonya Allah. Bagaimana caranya kita mencari ridho Allah? Mencari ridho Allah sangat sulit, tidak gampang, sangat susah. Tujuannya barokahnya istiqomah. Kalau kita istiqomah, cucuran rahmat Allah, berkatnya majelis, berkatnya sholawat, itu akan mendapatkan hidayah, taufik wa hinayah. Dari barokahnya sholawat, insya Allah kita lama-lama menjadi ridho. Insya Allah juga Allah akan ridho. Dan zaman ini akhir zamannya fitnah. Untuk memegang zaman fitnah ini, dia dari fitnah bersifatlah husnuzon. Tanda-tanda orang mukmin, golongan orang mukmin itu selalu bersifat husnuzon, tidak mau suudzon. Itu digolongin orang-orang mukmin. Memang berat, tapi kita sama-sama belajar. Dari kita datang ke rumah sampai ke sini, insya Allah niat kita mencari barokah, mencari ridho ilahi. Zaman ini juga kita diuji, berat ujian akhir zaman ini. Apalagi zaman anak dan putu kita. Ini zaman fitnah yang harus kita kuatkan. Mau tidak mau harus kuat. Media luar biasa. Ajalah anak-anak kita tempat baik. Ajalah anak-anak kita, putu kita ke tempat yang baik. Biar mereka nanti senang ke tempat-tempat yang bagus. Ya, tempat majelis, tempat taklim, majlis apapun itu. Disitulah nanti menjadikan anak-anak yang soleh, menjadikan anak yang soleha. Karena apa? Selalu bapaknya mengajak ke tempat tujuan yang baik, selalu mencontohin yang baik. Ya, apalagi kita umpamanya enggak ke masjid atau enggak ke musola, umpamanya kita ajak anak kita sholat bareng, istri kita wiridan bareng. Itu sebenarnya. Biar kita ke musola, ke masjid misalnya berat, tapi kita tetap berjamaah dengan keluarga. Tetap berkeluarga, ajak keluarga berjamaah kalau bisa. Diusahakan dari mumpung anak kita masih kecil. Karena anak kecil itu memorinya apapun yang dicontohi. Kita contohin kebaikan, pasti dia nanti besarnya baik. Karena selalu istiqomah diajak kebaikan. Di rumah, dimanapun. Sholawat ini luar biasa. Ini sholawat yang dipakai doanya ulama zaman dulu. Saya masih kecil itu biasanya habib-habib, alim-alim itu doanya ya ini. Di sini semua ada. Jarang kita dengar. Mungkin zaman kita yang dengar. Zaman sekarang jarang. Kalau zaman sama anak pasti dengar kiai-kiai kalau doa. Allahumma sholli ala nuril anwar, al-fatihah ma'ulim. Doa-doanya dipakai sholawat ini. Karena luar biasa. Apalagi ada sholawat naria, biasanya dibikin rutinan sholawat naria itu. Jadi bakunya umat Islam di akhir zaman ya ialah seperti ini. Kita pertahankan. Kafir-kafir itu sangat takut adanya majelis-majelis. Tidak ada namanya sifat bersaing. Bersaing untuk agama Islam, bersaing ilmu tidak apa-apa. Kalau majelis, kalau bisa bukan bersaing, saling dukung. Kita doakan majelis-majelis lain maju. Kita diuji. Gimana umat Islam akan maju apabila kitanya sendiri tidak bisa menempatkan kedewasaan. Nah, diuji. Majelis itu tidak perlu fanatik. Semuanya tempat dari ridho.
semuanya dapat dari barokah. Gak boleh seorang imam, seorang pemimpin mengajari fanatik buta. Dari salahnya imamul hadat gak boleh. Jadi kalau kita pakai roti, pakai apa, imam situ duro sendiri gak boleh. Orang luar biasa situ duro imamul hadat. Dimanapun tempat kebaikan, fadlu datang hadir. Niat boleh ridho, boleh barokah. Jalan-jalannya rahmat Allah itu di depannya majelis. Jadi jangan ditinggalkan istiqomah kita, jangan kita tinggalkan bacaan-bacaan yang sudah kita baca, baik di majelis maupun di rumah. Seperti rutib itu umum, bebas rutib itu, benteng, wirid-wiridnya Nabi. Rasulullah itu wiridnya rutib lahat, itu ada di situ. Jadi bukan Habib itu ngajak roti, karena amalia-amalia Nabi itu. Orang yang menjaga menjaga sholawat mafatihus sadaq dijamin musibah dan bala akan dijaga sama Allah. Jadi dijamin sama yang ngarang-ngarangnya. Sholawat ini luar biasa. Belum tentu kita di rumah mau ngamalin. Masya Allah kalau semua ini kita baca. Insya Allah kalau semuanya kita baca ada alfa itu luar biasa. Cuman nggak usah semua. Kalau untuk majelis lama. Jadi ini jangan kita tinggalkan bentengnya umat Islam. Kita selalu istiqomah. Kalau sakitnya sedikit, hujan sedikit, jangan bosan-bosan baca sholawat itu. Udah jaminan sholawat itu. Amalia apa yang bisa nyampe kecuali sholawat? Ente baca Quran 10 satu huruf, tapi belum tentu diridhoi. Ente sholat itu 27 lalu 20 derajat kalau berimaman dan makmum berjamaah, tapi belum tentu diridhoi amalia lain. Kalau sholawat pasti, dalam keadaan apapun sholawat itu pasti diterima. Apalagi yang kita baca ini khusus, ini dirangkum khusus sama Habib Abu Bakar, dirangkum menjadi satu sholawat sakti, ibaratnya kata orang Jawa. Ini ada yang sampai 70.000, ada yang sampai 600.000 satu sholawat. Seperti jazallahu annahu sholawat salam mahwa ahlu, seperti al-fatih, sholawat itu luar biasa. Jadi yang kita baca sholawat ini perlu kita jaga bersama. Insya Allah benteng umat Islam makin kuat. Insya Allah kehidupan kita makin dijaga dari barokahnya hadza majlis, dari barokahnya sholawat. Nabi Muhammad diciptakan untuk seluruh umat, rahmatan lil alamin. Lah kita diajak majlis berat, gimana Nabi mau ngaku kita sebagai umatnya? Untuk seminggu aja alhamdulillah udah istiqomah semua. Ini mafatih sa'adat ini jarang mengenal, jarang sekali. Ya alhamdulillah, moga-moga terkenal di mana-mana. Moga-moga sholawat mafatih sa'adat ini makin besar. Sama sudah ibadah sholawat lain, bahkan ini luar biasa tuh. Kalau kita tahu artinya tanpa masya Allah. Ya insya Allah kehidupan kita diuji di akhir zaman, kita kuat mental. Diuji akhir zaman kita kuat untuk untuk menjalani ujian-ujian dari Allah. Jadi zaman-zaman akhir zaman ini umat Islam dibenturkan, tidak perlu dibenturkan umat Islam ini, bentur sendiri, saking jahiliyahnya. Jadi sifat-sifat jahiliyah itu terbentur sendiri karena kefanatikan buta. Makanya dilarang fanatik buta itu. Bukan Al-Faqih yang larang, Imam Al-Hadad itu melarang. Pokoknya kita wajib mencintai ulama. Wajib hukumnya mencintai ulama, mau apapun itu ulamanya. Niat kita karena Allah, kita doain ulama kita makin kuat, kita jaga nahdlatul ulama ini makin besar, kita jaga
umat Islam di Indonesia dan orang Indonesia, se-Indonesia kita jaga, kita doai bersama. Kekuatannya masih seperti ini, doanya manjur. Jangan ragu-ragu. Karena doa bersama. Al-Fakir ini cuma ngawali saja. Al-Fakir tidak mimpi ngajak bareng. Al-Fakir ngajak bareng-bareng bersolawat supaya kita ini diridhoi, supaya kita ini hidupnya makin tenang. Orang yang selalu duduk di tempat-tempat ginilah akan tenang nanti hidupnya. Gak mungkin gelisah dengan rezeki, gak mungkin gelisah dengan apapun. Apalagi cuma fitnah. Kalau fitnah itu makanan. Nabi diuji berat, kita gak ada debunya. Ulama-ulama diuji berat, kita gak ada debunya. Kita ini ikuti jejak salafun soleh, harus kuat. Benteng umat Islam ini selalu difitnah, baik kafir maupun Islam sendiri kadang. Dan dari fitnah itulah harusnya kita senang. Mungkin kita memang ada kayak gitu. Memang kita orang namanya, apapun yang kita lakukan itu pasti kehilapan. Baik itu kita dengki, kita iri, kita hasut, itulah sifat manusiawi. Ya kita minta jauhkan, minta dibentengkan sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah Allah beri kekuatan. Tidak ada kekuatan selain kekuatan dari Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum itu buat menjaga. Zaman sekarang Ya Hayyu Ya Qayyum gak dibaca. Zaman sekarang ini udah anti untuk amalia-amalia orang terdahulu. Padahal Ya Hayyu Ya Qayyum itu 1000, 100, 20, 30. Kita baca itu Allah jaga di mana tuh kita hidup. Jadi ya selfie itu udah gak ada sekarang. Ya Hayyu Ya Qayyum itu udah gak ada zaman ini. Ibu saya itu kan ngomong, nyuruh anaknya jangan tinggalkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Keluar dari rumah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah, keluar rumah doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Rezeki kita itu dijaga sama Allah. Dari bala dan musibah dijaga, jangan ditinggal itu. Baik keluar dari sini, keluar rumah, doanya keluar rumah bukannya doa keluar rumah sendiri itu. Jadi keluar rumah siapapun itu doa, dia dijaga sama Allah. Ya insyaallah barokahnya hadza majlis. Insyaallah kita diberikan Allah kekuatan. Insyaallah benteng umat Islam makin besar. Insyaallah majlis-majlis makin besar. Insyaallah Allah jaga Indonesia ini dari musibah dan bala. Rezeki kita insyaallah, dunia wal akhirat kita insyaallah Allah jaga semua. Allah selamatin. Allah kuatkan orang yang mau baca sholawat. Apapun hidup kita, doa yang paling mujarab itu sholawat. Jadi ini semuanya sholawat intinya. Tanpa sholawat tak akan mabrur doanya. Wal afu minkum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar